Olha, além de tudo, foi o Juninho, toda a sinceridade que ele teve comigo de acertar tudo. Ligou comigo, falou com a minha mãe uma vez, falou comigo. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. Soccer for Inter Miami. Sensational Messi again. Around Zimmerman. Messi. Messi up over. No stopping. Until I can't hear that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up. Selamat datang kembali di TR Sport. Tak bisa dielak lagi, bahwa Messi adalah GOAT sejati. Segudang prestasi dan penghargaan, sebagai bukti sahih atas label GOAT itu. Salah satu yang mengakui Messi GOAT adalah Bruno Guimarães. Pemain timnas Brazil tersebut, pernah menghadapi Cristiano Ronaldo, Neymar, bahkan sang GOAT Lionel Messi. Kenapa sih, Bruno Guimarães begitu yakin bahwa Messi adalah GOAT sejati? Mari luangkan waktu sejenak, untuk menikmati ulasan berita terbaik dari kami, tentang seputar Lionel Messi. Inilah ulasan berita selengkapnya. Bruno Guimarães pernah menghadapi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, serta Neymar, dan bintang Newcastle United itu menyebut siapa GOAT pilihannya. Bruno Guimarães gelandang milik Newcastle United, dan ia berhasil mengakhiri penantian panjang The Magpies meraih trofi pada 2025, ketika mengangkat Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Liverpool. Ia juga sudah mencatatkan 33 penampilan untuk timnas Brasil dan bakal berharap bisa tampil di Piala Dunia 2026. Bruno bisa berhadapan dengan berbagai pemain ikonik di Piala Dunia sembari menjadi rekan satu tim Neymar. Akan tetapi, mantan gelandang Lyon itu sama sekali tidak ragu menyebut Lionel Messi sebagai pemain yang paling layak menyandang status GOAT. Alasannya adalah bukti dari berbagai prestasi yang Messi raih, termasuk 8 Ballon d'Or. Baru-baru ini, Bruno berbicara kepada TNT Sports soal lawan-lawan terberatnya dan siapa yang menurutnya layak dinobatkan sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Saya pernah bermain melawan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Saya memilih Messi. Bruno menghadapi Messi saat membela Lyon untuk melawan Paris Saint-Germain di Ligue 1. Sebelumnya, ia pernah menceritakan pengalamannya menghadapi sang GOAT di podcast Carla. Ini cerita saat membela Lyon untuk melawan PSG, Messi sudah di PSG. Waktu itu kami baru akan memulai laga dan wasit memberi waktu sekitar 1 menit. Saya melihat Messi melakukan gestur ini. Saya membatin, wow, apakah dia berbicara dengan saya? Messi memanggil saya, melambaikan tangannya pada saya. Saya mendekat, menjabat tangannya, dan dia memeluk saya. Men, Messi memanggil saya untuk berbicara dengannya. Saya tidak percaya dia berbicara dengan saya. Demi Tuhan, ada video momen itu di internet. Saya pun menghampirinya. Dia berkata, "Apa kabar?" Saya menjawab, "Semua baik, dan kamu?" Dan kemudian laga dimulai. Saya sangat bersemangat. Ada videonya di internet. Ketika menggiring bola, dia seperti menggunakan lem super di kakinya, bola tidak pernah lepas dari kendalinya. Wow, rekan-rekan menyuruh saya menutup sisi kiri. Tapi itu Messi. Anda tidak bisa menghentikannya, tidak bisa. Tapi dalam pertandingan itu, saya berhasil menjaganya dengan baik. Ya, dia tidak mencetak gol, syukurlah itu tidak terjadi. Inter Miami menelan hasil mengecewakan saat melawat ke markas Vancouver Whitecaps.
Lionel Messi dan kawan-kawan takluk dengan skor 0-2. Pada pertandingan leg 1 semifinal CONCACAF Champions Cup yang digelar di BC Place, Jumat tanggal 25 April tahun 2025 pagi WIB, Inter Miami yang menurunkan Lionel Messi dan Luis Suarez kesulitan membongkar pertahanan Vancouver. Vancouver yang bermain lebih agresif, membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat Brian White. Lalu menit ke-85, Sebastian Berhalter, menggandakan skor bagi tuan rumah. Skor 2-0, bertahan hingga laga usai dan Inter Miami punya beban berat untuk menang minimal selisih 3 gol, saat gantian menjamu Vancouver di Chase Stadium pekan depan. Pada laga tersebut, gelandang tengil Vancouver, Andres Cubas, memprovokasi La Pulga. Hingga adu mulut pun terjadi di lapangan, dengan Messi nampak kesal atas perilaku pemain Vancouver itu. Tidak sampai di situ saja, usai laga, supporter Vancouver coba membuat Messi marah dengan melambaikan kaos Ronaldo di depan sang goat. Alih-alih kesal, Leo malah menunjukkan jari telunjuk yang memberi isyarat bahwa ia nomor 1. Inilah momen tersebut. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass on. Comment that I said was that no one is messing. Bek AC Milan Kyle Walker menjadi berita utama 3 minggu lalu karena sesuatu yang diucapkannya kepada penyerang Joao Felix. Saat para pemain keluar lapangan pada babak pertama pertandingan Serie A melawan Napoli, bek kanan Inggris itu berbicara kepada pemain pinjaman Chelsea itu di lorong dan berkata, "Oper bola, tidak ada seorang pun di sini yang bernama Messi." Milan, yang berada di posisi ke-9, tertinggal 2-0 saat jeda, dan kalah 2-1 dari Napoli, yang berada di posisi kedua. Pemain berusia 34 tahun itu, yang dipinjamkan ke Milan dari Manchester City, menjelaskan komentarnya di The Kyle Walker Podcast milik BBC. "Bukan saya yang mengatakan kepada Joao, kamu bukan Messi, oper bola. Saya mengatakan, mari kita pastikan kita punya proses. Dia setuju dengan saya dan mengatakan kita perlu lebih banyak mengoper dan sedikit lebih banyak kontrol," katanya. "Saya tidak hanya mengatakannya kepada Joao. Saya tidak tahu ada kamera di sana. Tapi saya tetap tidak akan mengubah apapun yang saya katakan." Walker menjelaskan bahwa, hanya ada beberapa pemain di dunia yang menurutnya dapat mengubah permainan seorang diri, sembari merujuk pada legenda Barcelona dan Argentina Lionel Messi, yang saat ini bermain untuk Inter Miami. "Komentar yang saya katakan adalah tidak ada seorang pun yang seperti Messi," imbuh mantan pemain Tottenham itu. Joao Felix pernah bersitegang dengan La Pulga. Kala itu pemain timnas Portugal tersebut masih berseragam Atletico Madrid dan Messi masih bermain untuk Barcelona.